oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat mendapatkan sanksi skor selama 5 tahun setelah melakukan pelecehan seksual pada seorang mahasiswi saat sedang bimbingan skripsi. Pelaku kekerasan seksual dari kasus API itu akan segera diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok Sudik Nomor Tokusumo bersama saya Safa Kuratul Aini dengan rekan saya Bernadetta Lira Sekar Andara, Indah Wulandari akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai fasilitator dalam pendampingan psikologis dan pendampingan hukum terhadap korban pelecehan pada mahasiswi melalui program CARE Comparable Sexual Harassment berbasis website. kasus pelecehan, terutama pada perempuan, semakin marak terjadi saat ini. Tindakan tersebut dapat terjadi di mana saja. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan berupa sentuhan fisik maupun non-fisik dengan tujuan seksualitas korban. Pelecehan tersebut termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Dalam catatan tahunan yang diluncurkan oleh Komnas Perempuan pada 6 Maret 2020 lalu, tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani yaitu sebanyak 431.471 sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut naik 6% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 406.178 kasus. Kasus pelecehan yang sering dialami oleh mahasiswi seringkali tidak dapat bantuan dan penanganannya. Bahkan, korban enggan melaporkan karena menganggap kasus pelecehan adalah aib dari dirinya sendiri. Sehingga sampai saat ini, informasi terkait kasus pelecehan seksual pada mahasiswi hanya tersebar saat menjadi sorotan media atau tercatat dalam blog pribadi dengan kerahasiaan yang rapat. Dalam kasus ini, seringkali diri perempuan yang disalahkan karena pakaian yang dikenakan dianggap terlalu terbuka atau mengundang. Namun nyatanya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman tahun 2019 lalu, disimpulkan bahwa pelaku tindak pelecehan seksual akan tetap melakukan tindakan tersebut dengan tidak melihat pakaian apa yang dikenakan oleh para korban. Pelecehan seksual di kampus sering terjadi antara pihak akademisi atau mahasiswa yang mengakibatkan korban mengalami perubahan psikologis dan fisik yang sangat drastis. Rasa takut dan trauma menjadi akar dari gejala yang lain, seperti depresi, masalah dengan pola makan, panik yang berlebihan, kehilangan motivasi, bahkan usaha bunuh diri yang menjadi konsekuensi terburuk. Melihat berbagai macam persoalan pelecehan seksual yang ada saat ini, CARE hadir menjadi suatu program yang mampu menjadi sarana bagi korban pelecehan seksual untuk melakukan pengaduan terhadap tindakan pelecehan seksual baik yang dialami secara verbal maupun fisik, sebagai upaya pendampingan di sisi psikologis dan hukum. Dengan latar belakang yang telah kami paparkan, kami meluruskan masalah menjadi dua. Yang pertama, bagaimana peran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagai fasilitator dalam pendampingan psikologis dan hukum terhadap pelecehan seksual pada mahasiswa saat ini. Yang kedua, bagaimana implementasi program CARE Complaint about Sexual Harassment pada proses pengaduan pelecehan seksual bagi mahasiswa. Bab tinjauan pustaka kami yang pertama, Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, serta untuk pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, ada pendampingan psikologis. Rasa takut dari trauma terhadap kejadian masa lalu dapat mempengaruhi mental korban, sehingga korban dapat saja melakukan tindakan yang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu diperlukan pendampingan psikologis dan
perhatian yang serius untuk memulihkan kembali keadaan korban. Yang ketiga adalah pendampingan hukum. Asistensi bantuan hukum dapat dihubungkan dengan upaya pendampingan hukum. Di sini advokat akan mendampingi dari awal kasus perkara berupa pelaporan hingga eksekusi. Yang keempat adalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan seksual lewat fisik ataupun non-fisik yang orientasinya adalah seksualitas korban. Pelecehan seksual di kalangan mahasiswi kerap kali terjadi antara relasi dosen dengan mahasiswi ataupun antara mahasiswa dengan mahasiswi. Yang kelima ada website. Website merupakan salah satu aplikasi yang berisikan dokumen multimedia yang menggunakan protokol HTTP dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak berupa browser. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu meliputi jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, metode penelitian terapan, jenis dan sumber data hukum primer dan sekunder, teknik analisis kualitatif, teknik pengolahan data dengan 3 alur kegiatan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan berperan bukan sebagai lembaga pelayanan langsung. Meskipun begitu, disediakan unit pengaduan dan rujukan untuk menanggapi korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan. Ada banyak upaya yang dapat ditempuh oleh korban, antara lain litigasi, non-litigasi, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum. Adapun terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi, umumnya upaya yang dilakukan berupa pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Apalagi terhadap maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus, maka pendampingan psikologis dan hukum dirasa sangat diperlukan untuk korban. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara Komnas Perempuan dengan psikiater dan advokat. Penyebab mengapa orang bisa melakukan pelecehan seksual itu sendiri disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya bisa karena kepribadian yang menyimpang, adanya dendam pribadi, masalah komunikasi, muncul rasa ketidakpuasan terhadap pasangannya, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya bisa karena kurangnya pengetahuan terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual, mudahnya akses pornografi, pelaku mempunyai otoritas, dan lain sebagainya. Bila melihat dari sisi korban, banyak dari mereka yang tidak melakukan pengaduan karena adanya konflik dalam diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga sistem hukum di Indonesia itu sendiri. Target dari program CARE ini adalah pendampingan psikologis dan hukum untuk korban pelecehan seksual, sehingga korban bisa menentukan sendiri langkah selanjutnya. Bila tidak, maka tindakan ini akan menyebabkan dampak bagi si korban sendiri. Pertama, dampak dalam jangka pendek, yaitu menyebabkan korban menjadi pemurung, pemarah, pendiam, malu, dan mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan dampak dalam jangka panjang, yaitu menyebabkan korban menjadi cemas, ketakutan, mengalami gangguan stres pasca trauma, depresi, menjadi PSK, LGBT, pedofilia, rentan terkena HIV/AIDS, dan menjadi pengguna obat-obatan seperti narkoba. Cara kerja program CARE. Kami akan mempromosikan program kami melalui media Instagram, yaitu care_Komnas Perempuan, dan di dalamnya juga terdapat link website kami. Sebelum melakukan pengaduan, korban diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, korban akan diarahkan kepada laman yang untuk diisi berupa kronologi. Ya, kemudian akan didata langsung dan diserahkan kepada Komnas Perempuan. Setelah itu, kami akan menawarkan pendampingan psikologis. Apabila korban memilih ya, maka kami akan mengarahkan form yang akan ditujukan kepada psikiater. Jika tidak, maka kami akan menawarkan kembali pendampingan hukum. Nah, begitu pula setelah pendampingan psikologis selesai, kami juga akan menawarkan pendampingan hukum. Bila korban memilih iya, maka kami akan mengarahkan laman yang akan ditujukan kepada advokat. Jika tidak, maka sudah selesai pendataan tersebut. Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswa saat ini menjadikan perlu dilakukannya upaya pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban. Pendampingan psikologis dan hukum bagi mahasiswi korban pelecehan seksual dapat dioptimalisasikan dengan adanya program CARE, Complaint About Sexual Harassment, berbasis website yang terintegrasi dengan Komnas Perempuan. CARE sebagai jembatan
bagi Komnas Perempuan untuk menjadi fasilitator dan mengarahkan korban lebih lanjut kepada pendampingan psikologis dan hukum. Terakhir, rekomendasi dari kami, dengan adanya program CARE, Complaint About Sexual Harassment, menjadi jalan keluar bagi para korban pelecehan seksual, juga menjadi sumber informasi sebagai tindakan preventif bagi para perempuan, khususnya mahasiswi dalam mencegah dan mengatasi tindakan pelecehan seksual terhadap dirinya. Di era teknologi yang serba maju ini, internet pun menjadi konsumsi wajib bagi banyak orang, sehingga pemanfaatan website sebagai sarana mempertemukan para korban dengan psikiater dan advokat dapat membantu mereka dalam mengatasi masalahnya dan mendapatkan pendampingan tidak hanya di sisi psikologi, tapi juga di sisi hukum. CARE memprioritaskan bagaimana caranya memberikan bantuan terhadap para korban agar memberikan lingkungan yang nyaman bagi korban yang sedang mengalami masa menegangkan akibat pelecehan seksual yang dialaminya, sehingga para korban bisa merasa aman dan menyadari adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari tim kami. Kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya.